Hanya berselang 2 pekan setelah keputusannya yang menggemparkan untuk pensiun dari dunia pertarungan, Jon Jones tampaknya kembali menggoda dunia dengan sinyal comeback yang mengejutkan. Pria yang pernah mengguncang 2 divisi di UFC itu kini menunjukkan bahwa perpisahan yang diumumkannya belum tentu bersifat final. Saat itu Dana White sendiri menjadi orang pertama yang mengungkapkan keputusan mengejutkan Jones kepada publik. Ia menyampaikan bahwa Jones telah menelepon secara langsung dan menyatakan keinginannya untuk mengakhiri karir di MMA, yang secara otomatis mengukuhkan Tom Aspinall sebagai juara kelas berat tak terbantahkan. Tidak lama berselang, sang legenda Oktagon pun mengonfirmasi langkah tersebut lewat sebuah unggahan emosional di media sosial. Dalam pernyataannya, Jones menyebut bahwa ia telah mengambil waktu untuk merenung sebelum akhirnya memutuskan gantung sarung tangan. Ia mengenang perjalanannya di UFC sejak langkah awalnya memasuki Oktagon hingga mencapai status sebagai juara termuda dalam sejarah. Ia merasa telah melampaui batas dan memberikan segalanya dalam olahraga ini, menghadapi puncak kejayaan dan jurang kejatuhan, tapi selalu tumbuh dan belajar dari setiap fase yang dilaluinya. Ia juga menegaskan bahwa meski menutup babak sebagai petarung aktif, MMA akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupnya. Ia ingin terus terlibat dan memberikan inspirasi melalui cara-cara baru di masa mendatang. Namun hanya 13 hari setelah pernyataan perpisahan yang penuh emosi itu, bayangan Jon Jones kembali menggelayut di atas panggung UFC. Dengan satu unggahan sederhana di media sosial, ia mengisyaratkan bahwa dirinya telah kembali masuk ke dalam kolam uji anti-doping, langkah krusial yang harus dilalui oleh setiap petarung sebelum kembali bertanding secara resmi. Ia mengaku bahwa proses itu akan berlangsung sekitar 2 minggu, dan secara halus menegaskan bahwa ia dan timnya masih mempertimbangkan untuk memberikan sesuatu yang spesial kepada publik. Langkah ini sontak mengguncang komunitas MMA. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang mendorong perubahan mendadak ini? Apakah peran White House Fight Night, acara spektakuler yang dirumorkan akan digelar di jantung ibu kota Amerika Serikat, ikut berperan dalam membangkitkan kembali semangat tanding Jones? Ataukah pria berusia 37 tahun itu hanya sekadar rindu akan atmosfer Oktagon, tempat di mana dirinya merasa paling hidup? Sementara teka-teki tentang kembalinya Jon Jones masih menggantung di udara, sang juara baru Tom Aspinall memilih untuk melangkah mantap ke depan. Ia mengonfirmasi bahwa pertarungan berikutnya telah resmi dipesan, meskipun detail tentang tanggal, lokasi, dan lawan tandingnya masih dirahasiakan untuk saat ini. Kejelasan mungkin masih jauh, tapi satu hal tampak pasti. Dunia MMA kembali dihidupkan oleh ketidakpastian yang hanya bisa ditimbulkan oleh sosok sekelas Jon Bones Jones. Islam Makhachev mungkin pernah menjadi lawan tangguh di dalam oktagon bagi Dustin Poirier, namun di luar arena ia menunjukkan sisi yang jauh lebih bersahabat. Menjelang laga terakhir dalam karier panjang Poirier, Makhachev tak ragu menyampaikan rasa hormat dan dukungannya kepada sang veteran. Dustin Poirier, yang telah menjadi salah satu wajah paling dikenal di dunia MMA selama lebih dari 1 dekade, telah mengonfirmasi bahwa pertarungannya melawan Max Holloway di UFC 318 akan menjadi penutup dari perjalanan profesionalnya. Pertarungan tersebut akan digelar pada 19 Juli mendatang di kota kelahirannya, New Orleans, Louisiana, kota yang belum pernah menjadi tuan rumah acara UFC sejak tahun 2015. Kembalinya UFC ke tanah kelahiran Poirier membuat momen ini semakin spesial dan penuh emosi. Dalam pertarungan tersebut, Poirier akan memperebutkan gelar BMF, gelar simbolis yang menjadi lambang keberanian, ketangguhan, dan semangat tak kenal mundur di dunia MMA. Ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi The Diamond untuk meninggalkan warisan yang lebih besar lagi, dan ia akan memasuki oktagon dengan semangat tinggi, mengingat ia telah 2 kali mengalahkan Holloway dalam pertemuan mereka sebelumnya. Namun yang menarik, dukungan tak hanya datang dari para penggemar, keluarga, dan koleganya. Salah satu pujian terbesar justru datang dari Islam Makhachev, sang juara kelas ringan UFC yang baru saja mengalahkan Poirier di UFC 302 tahun lalu. Pertarungan mereka kala itu berlangsung sengit dan penuh tensi selama lebih dari 22 menit.
sebelum Makhachev mengunci Poirier dengan teknik Bravo Choke yang memaksanya menyerah di ronde kelima. Meski menang, Makhachev mengakui bahwa Poirier memberinya perlawanan keras dan menunjukkan kualitas seorang legenda sejati. Kini, lebih dari setahun setelah pertarungan mereka, Makhachev tidak hanya mengenang duel itu dengan penuh penghargaan, tetapi juga secara terbuka menyuarakan rasa hormatnya terhadap Poirier. Ia menyebut sang veteran sebagai petarung yang tak hanya kuat, tapi juga menginspirasi, seseorang yang telah memberi kontribusi besar bagi dunia seni bela diri campuran. Dengan segala pencapaiannya, dan kini dengan dukungan dari seorang juara seperti Makhachev, Poirier tampaknya akan melangkah ke laga terakhirnya dengan kepala tegak dan hati penuh semangat. Laga melawan Holloway nanti bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tapi tentang sebuah perpisahan yang pantas, tentang menutup lembaran karier dengan cara yang membanggakan, dan dunia MMA akan menyaksikannya dengan penuh penghormatan. I think Dustin had more chance. Yeah. He told me it's his last fight, and I think he gonna be ready. He gonna be ready, and he gonna win, I think. Dustin also very good guy. Yeah. From my opponent, I really respect more two guys, Volkanovski and Dustin. He's a really nice guy. Yeah. And I sent a message yesterday. Di tengah persaingan sengit menuju puncak divisi menengah UFC, satu nama yang tak boleh diabaikan adalah Caio Borralho. Petarung asal Brasil yang mewakili tim Fighting Nerds ini terus menunjukkan ambisinya untuk naik ke jajaran elit kelas menengah. Ia tidak sekadar berbicara soal mimpi, ia sedang mengincar kesempatan besar yang mungkin datang setelah laga panas antara Dricus Du Plessis dan Khamzat Chimaev di UFC 319. Borralho, yang dikenal dengan julukan The Natural, saat ini tengah bersiap untuk sebuah pertarungan penting yang bisa menjadi penentu masa depannya di divisi ini. Ia dijadwalkan bertemu dengan Nasruddin Imavov dalam laga eliminasi gelar yang akan berlangsung di Paris bulan depan. Tapi sebelum kakinya menapaki oktagon di ibu kota Prancis itu, Borralho sudah memasang mata tajam ke arah Chicago, tempat di mana Du Plessis dan Chimaev akan saling sikut dalam perebutan sabuk juara. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan saat International Fight Week bersama media MMA Crazy, Borralho buka suara tentang pandangannya terhadap duel panas di UFC 319. Ia mengungkapkan analisanya, harapannya, serta bagaimana ia memproyeksikan jalannya pertarungan antara dua monster divisi menengah tersebut. Bagi Borralho, hasil dari pertarungan itu bukan sekadar tontonan, melainkan potensi pintu masuk ke peluang terbesar dalam kariernya, pertarungan melawan sang juara berikutnya. I think it can be as fast as the Whittaker fight, because people don't prepare well to fight Hamza. They think it's just about training against wrestlers. It's not about that. So, let's see how kind of preparation Dricus is gonna do to this fight, but every time that I bet against Dricus, he shut my mouth. So I'm not betting on this fight, I'm not picking anyone, but I think it can be fast as the Whittaker fight. But if we pass the 2 rounds, the fight's gonna be a little better for Dricus.